Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat baik lahir dan juga batin, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita rizki yang berlimpah dan rizki yang barokah, dan menjadikan kita sebagai hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu sebagai hamba yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya selawat agung serta salam mulia semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, dan juga yang telah membawa nenek moyang kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang penuh ilmiah, yaitu agama Islam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu waswas dan juga bagaimana cara menanganinya. Kami ambil dari buku Tutur Hati Ustadzah Halimah Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang di majelisku, ini kata Ustadzah Halimah Al-Idrus, beberapa hari yang lalu bertanya tentang waswas dan cara menyembuhkannya. Yang dia maksud dengan waswas adalah adanya bisikan-bisikan saat dia melaksanakan sebuah ibadah. Bisikan itu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tidak sempurna atau malah tidak sah, atau terkadang membuatnya ragu apakah dia sudah melakukannya atau belum. Misalnya, di saat dia telah hampir selesai berwudu, dia ragu-ragu apakah wudunya itu sudah diawali dengan niat atau belum. Dan untuk meyakinkan dirinya, seringkali dia mengulang kembali wudunya, sehingga untuk berwudu saja dia membutuhkan waktu berpuluh menit lamanya. Demikian katanya. Saya menjawab, kata Ustadzah Halimah Al-Idrus, saya menjawab pertanyaan tersebut dengan menukil jawaban dari beberapa ulama. Saya juga ingat bahwa beberapa teman di pondok pesantren dulu banyak yang terganggu dengan penyakit ini, tentu saja mengganggu orang lain pula. Lebih daripada itu, penyakit satu ini obatnya tidak akan ditemui di apotik, padahal membiarkannya berlarut akan semakin menguasai hati. Jadi kiranya perlu untuk saya tuliskan metode pengobatannya di sini. Hingga jika ada di antara saudara-saudara pendengar merasa terkena penyakit ini, dia tahu bagaimana menghadapinya. Dan bagi yang lain diharapkan bisa belajar untuk mencegahnya. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Baiklah, untuk mulai membahas hal ini, kita akan memulai dengan pertanyaan, apakah waswas itu? Waswas adalah bisikan setan. Dia berharap dengan hal tersebut orang jadi malas beribadah, bahkan meninggalkannya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, waswas adalah penyakit orang mukmin. Dari ucapan beliau kita dapat dua kesimpulan. Pertama, hanya orang mukmin yang bisa terkena penyakit ini. Maka jika engkau mulai diganggu dengan bisikan-bisikan tersebut, jangan larut dalam kesedihan, apalagi putus asa. Justru bolehlah kamu berbesar hati sebab kamu seorang mukmin, karena tentunya orang yang tidak ada iman di hatinya tidak akan peduli terhadap keabsahan ibadah, apalagi kesempurnaannya. Yang kedua, waswas itu penyakit dan selayak penyakit yang lain. Ia harus diobati, betul bahwa ia tanda keimanan, tapi membiarkannya merusak ibadahmu hanya akan membuat keimananmu diam di tempat, tidak beranjak naik. Lantas bagaimana mengobatinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nas, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, pencipta manusia, pemelihara manusia, dari kejahatan bisikan setan yang suka bersembunyi. Dia berbisik dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Dari ayat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa waswas itu sumbernya dari setan. Dan Imam Ghazali dalam Minhajnya menjabarkan cara terhindar dari godaan mereka. 1. Lawan, jangan dengarkan apalagi diikuti. Jika dia mengatakan engkau belum berniat, katakan padanya, niat itu tempatnya di hati, dan tidak ada yang tahu isi hati kita kecuali Allah. Jika dia mengatakan pakaian kita kena najis, katakan padanya, aku tidak melihat ataupun menciumnya, dan kita lebih percaya kepada mata dan hidung kita daripada kepadanya. Sebab setan, meskipun bisikannya terdengar manis sekalipun, tak punya tujuan selain menyesatkan. Benar ucap Nabi Muhammad SAW, tatkala seorang di antara kalian tengah duduk dalam sholat, setan seringkali meniup bagian bawah tubuhnya, seolah ada angin yang keluar darinya. Apabila terjadi yang demikian, maka janganlah keluar dari sholat, kecuali jika dia telah benar-benar mencium baunya atau mendengar suaranya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cobalah baca cerita yang saya nukil dari kitab I'anatut Thalibin ini. Suatu ketika datang seorang awam menemui Imam Ibnu Malik, seorang ahli tata bahasa Arab, penyusun kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dia berkata kepadanya, wahai Imam, aku dengar bahwa seseorang tatkala mengetahui satu bidang ilmu dengan mendalam sepertimu, dia pasti juga menguasai seluruh bidang ilmu yang lainnya. Apakah itu benar? Ucap seorang awam itu. Ibnu Malik menjawab, ya, memang begitulah adanya. Sebab ilmu itu saling berkait antara satu dengan lainnya. Kalau begitu, aku akan bertanya tentang ilmu fikih. Selama ini, di saat berwudu dan sholat, aku seringkali merasa ragu-ragu. Apakah aku sudah membasuh muka, niat, takbir, baca Fatihah, ataupun pekerjaan yang lainnya, sehingga aku mengulang wudu dan sholatku berkali-kali. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan untuk menghilangkan penyakitku ini? Imam Ibnu Malik balik bertanya, jadi selama ini engkau membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian kamu merasa bahwa kamu belum membasuh muka? Atau kamu sholat, takbir, membaca Al-Fatihah, ruku, dan seterusnya, kemudian di waktu sujud kamu merasa sepertinya kamu belum membaca surat Al-Fatihah? Kira-kira begitu, wahai Imam. Ibnu Malik sejenak berpikir, kemudian menjawab,
Kalau begitu kamu boleh meninggalkan wudhu dan sholat. Ia tidak lagi wajib bagimu. Orang yang bertanya kaget luar biasa. Kenapa bisa begitu, Imam? Ibnu Malik menjelaskan alasannya. Ya, sebab orang yang sudah takbir tapi merasa belum takbir, sudah berwudu tapi merasa belum membasuh muka, itu adalah orang yang tidak waras, dan orang gila tidak lagi wajib mengerjakan sholat. Apa yang disampaikan Imam Malik kepadanya benar-benar dapat menjadi obat, sebab sejak saat itu dia tidak lagi mengikuti was-wasnya. Dia tidak mau menjadi gila atau dianggap gila. Yang kedua, yang menurut Imam Ghazali, yaitu ikutilah pendapat ulama yang memberi fatwa paling ringan dalam masalah tersebut. Jika was-was yang dialami adalah dalam permasalahan fikih seperti wudhu, sholat, puasa, dan lainnya, maka sebaiknya ikutilah pendapat yang ringan dalam masalah tersebut. Sebab was-was yang merupakan penyakit hati, pengobatannya sama dengan penyakit badan. Ia membutuhkan sesuatu yang berlawanan dengan yang dia alami. Orang yang kena panas tinggi diobati dengan didinginkan badannya, dan yang kena kurang darah diberi suplemen penambah darah untuk menstabilkannya. Jika seseorang was-was dalam masalah niat misalnya, dia bisa mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa niat itu tidak wajib. Maka mengingat pendapat yang berat dalam suatu permasalahan bagi orang yang was-was sama saja dengan menambahkan gula di makanan penderita diabetes. Cobalah baca kisah yang pernah diceritakan guru saya di bawah ini. Datang seseorang mengadu kepada Habib Abdurrahman Al-Masyhur, seorang mufti Hadramaut pada zamannya, sekaligus pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin tentang penyakit was-was terhadap najis yang sudah sangat mengganggunya. Dia berganti pakaian setiap sholat karena merasa bahwa pakaian yang dikenakannya berkemungkinan terkena najis, dan karena ada kemungkinan najis itu juga mengenai badannya, dia memutuskan untuk mandi sebelum wudhu. Habib Abdurrahman tidak menjawab keluhannya, akan tetapi mengajaknya menuju masjid tatkala azan berkumandang. Beliau hanya perlu memastikan satu hal, kamu yakin bahwa saya adalah gurumu yang tidak akan memutuskan sesuatu kecuali dengan ilmu. Orang itu pun mengangguk mantap. Di tengah perjalanan, mereka mendapati seekor kambing yang sedang buang kotoran. Orang itu pun berusaha menjauh sebisa mungkin. Akan tetapi sang guru justru menghentikan langkah dan malah menyuruhnya untuk mengambil kotoran tersebut dan meletakkannya di saku baju yang tengah dia kenakan. Beliau berkata, ada di antara ulama yang bermadhab Syafi'i berfatwa bahwa kotoran dari binatang ternak yang boleh dimakan, dagingnya itu suci. Meski keberatan orang itu menuruti ucapan gurunya, meletakkan kotoran di sakunya dan berangkat sholat dengan pakaian tersebut, sejak hari itu sembuhlah penyakit was-wasnya. 3. Obat was-was yang menurut Imam Ghazali, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan, sebab hanya dialah sumber kekuatan, dan tatkala hati mengingatnya, seseorang dapat mengalahkan musuh manapun. Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang tafsir dari surat An-Nas ayat 4, yaitu dari kejahatan bisikan setan yang suka bersembunyi. Setan bersembunyi tatkala seseorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan menguasai
tatkala orang tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap was-was itu datang, konsentrasikan pikiranmu mengingat Allah dan mohonlah agar Dia menjagamu dari godaan setan. Bisikan-bisikan itu pasti akan berkurang. Jika 3 hal di atas ini selalu kau lakukan setiap kali was-wasmu datang, akan ada waktu di mana was-was hanya akan menjadi masa lalu. Sehingga barangkali kalau nanti ada seseorang bertanya kepadamu, pernah kena was-was? Kamu akan menjawab, sudah lupa tuh. Kesimpulan dari apa yang kami jelaskan ini, cara mengobati was-was menurut Imam Ghazali dalam Minhajnya yaitu ada 3 cara. Pertama, lawan, jangan dengarkan apalagi diikuti. Yang kedua, ikutilah pendapat ulama yang memberi fatwa paling ringan dalam masalah tersebut. Dan yang ketiga, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tiada tara. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit was-was, dan ketika ada di antara salah satu dari kita ada yang terkena penyakit was-was, semoga bisa sembuh. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.